Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku kelima Pendekar Mabuk dengan judul Murka Sang Nyai. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Awanita menaungi wilayah perguruan Merpati Wingit. Dari sebuah lembah tampak terlihat jelas reruntuhan bangunan joglo yang merupakan bangunan terdepan setelah halaman laga perguruan Merpati Wingit. Dari sanalah sepasang mata menatap dengan sedikit menyipit. Tersimpan dendam dalam hati yang luka mengharu melihat porak-porandanya perguruan tersebut. Sepasang mata menyipit dendam milik perempuan berpakaian merah dadu itu masih memandangi makam-makam di samping pagar wilayah perguruan. Berjajar makam yang tanahnya masih tampak baru ditimbunkan itu seakan barisan pisau tajam yang menggores hati perempuan berselendang putih di pinggangnya. Perempuan itu tak lain adalah Selendang Kubur, murid perguruan Merpati Wingit yang sudah lama tak kembali ke perguruannya karena tergoda cinta murid Sinting si gila tua yang bergelar Pendekar Mabuk Suto Sinting. Kabar tentang porak-porandanya perguruan tersebut didengar telinga Selendang Kubur dari sudut sebuah kedai, di mana 3 orang bercerita tentang amukan perawan sesat yang konon berhasil melukai gurunya Nyai Betari Ayu. Celoteh di sudut kedai itu juga mengisahkan cerita tentang kematian Dewi Murka yang disaksikan sendiri oleh mata seorang lelaki besar tanpa isi yang dikenal dengan nama Singo Bodong. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton Pendekar Mabuk dalam episode Lawan Sesat. Selendang Kubur tak sampai hati untuk tinggal diam melihat keadaan di perguruannya. Niatnya untuk memburu cinta pada Suto Sinting tertangguhkan. Apapun amarah sang guru nantinya, ia siap menerima hukumannya. Ia juga tak bisa menahan duka mendengar gurunya, Nyai Betari Ayu, terluka oleh pukulan lawan. Dengan dendam membersih di hati, Selendang Kubur melangkahkan kaki memasuki pintu gerbang perguruan yang telah hancur itu. Suasana pelataran laga tampak sepi. Selendang Kubur menarik napas untuk menahan luapan api kemarahan yang telah membakar dada. Maka segera ia melesat ke serambi samping dan di sana ia temui sang guru sedang duduk merendung dengan wajah tetap berwibawa walau tampak guratan dukanya. Melihat siapa yang muncul di depannya, Nyai Betari Ayu terkesiap sekejap. Ia segera menarik napas meredam kemarahan. Ia mengangkat wajah memandang tajam muridnya yang lama tak kunjung tiba. Sang murid menundukkan wajah sebagai ungkapan rasa bersalah dan pasrah menerima hukuman sang guru. Betari Ayu segera perdengarkan suaranya dengan lembut tapi penuh karisma bagi murid yang baru datang itu. Kaukah yang berdiri di depanku, Selendang Kubur? Sedikit tunduk kepala Selendang Kubur saat menjawab. Benar Nyai. Benar Nyai Guru. Saya datang. Oh, syukurlah. Ternyata kau masih ingat jalan pulang ke perguruanmu ini. Maafkan saya, Nyai Guru. Saya memang bersalah. Oh tidak, kau tidak bersalah. Tugas Nyai Guru Betari Ayu. Perguruan ini hampir hancur bukan karena ulahmu, melainkan ulah muridnya, si Nyai Lembah Asmara, perawan sesat namanya. Saya merasa bersalah karena saat itu saya tidak ada di sini, Guru. Bukan hanya kamu,
tapi Dewi Murka juga tidak ada di sini. Dewi Murka juga sudah tewas di tangan perawan sesat, Guru. Tersentak hati Betari Ayu. Terbungkam mulutnya tanpa bisa mengucap sepatah kata pun mendengar Dewi Murka tewas di tangan perawan sesat. Semakin tertimbun dendam hati Betari Ayu rasanya. Tetapi ia berusaha untuk menahan diri agar tidak hanyut dalam kobaran dendam yang membara itu. Dewi Murka dengan selendang kubur adalah orang kuat di perguruan Merpati Wingit. Pada salah satu dari kedua orang itulah Betari Ayu ingin menyerahkan tampuk pimpinannya. Menurut pandangan hatinya, hanya dua orang itulah yang bisa dan pantas menjadi penggantinya sebagai ketua perguruan Merpati Wingit. Tapi sebelum niatnya terlaksana, satu dari kedua orang pilihan itu telah tewas. Kini tinggal selendang kubur yang menjadi satu-satunya calon pengganti dirinya sebelum ia pergi mengasingkan diri menjadi seorang pertapa. Tetapi, mampukah selendang kubur mempertahankan perguruannya jika sekarang hatinya telah ditaburi dendam terhadap orang-orang Bukit Garinda yang dikuasai oleh Nyai Lembah Asmara? Bukankah beberapa orang kuat di perguruan itu telah tewas juga di tangan perempuan iblis utusan Nyai Lembah Asmara? Dewi Murka, Murbawati dan orang-orang kuat lainnya telah tiada. Padahal mereka adalah benteng bagi perguruan Merpati Wingit. Belum lagi jika Betari Ayu memikirkan pendekar mabuk yang berhasil dibujuk perawan sesat untuk dibawa ke Bukit Garinda. Makin perih hati Nyai Betari Ayu sebenarnya. Karena di dalam hati Nyai Guru itu tertanam cinta yang rapi tersembunyi. Baik sang guru maupun sang murid tidak saling mengetahui bahwa mereka sebenarnya sama-sama mencintai Suto dan sama-sama merasa kehilangan pemuda itu. Melihat termenungnya sang guru, selendang kubur segera ucapkan kata penuh hati-hati. Nyai Guru, siapa wanita yang berjuluk perawan sesat itu sebenarnya? Dan di mana ia tinggal, Guru? Apa maksudmu bertanya begitu, selendang kubur? Saya harus pergi menemuinya, membuat perhitungan dengan Guru. Saya harus menebus nyawa saudara-saudara saya yang menjadi korban keganasan perawan sesat itu. Haruskah kita menebus dendam berdarah ini, selendang kubur? Pertanyaan ini sungguh sulit dijawab oleh selendang kubur. Pandang matanya sesaat menyerat ke wajah gurunya, lalu tundukkan kepala lagi. Saya berkata, tidak ada darah yang tidak membekas, Guru. Dan untuk menghilangkan darah itu hanya dengan pembalasan setimpal, Nyai Guru. Diam sekejap sang guru sebelum memperdengarkan suara lembutnya. Akan selesaikan masalah yang dirampungkan dengan dendam dan pembalasan? Akan berhentikah pertikaian yang dibayar dengan kesumat dendam selendang kubur? Lirih suara selendang kubur menjawab. Tidak, Guru. Iya, tidak akan terselesaikan. Pasti akan berbutut panjang dan itu akan menuntut kita untuk lebih bermusuhan lagi. Tapi harga diri perguruan tetap harus ditegakkan, Guru. Nama baik dan wibawa Nyai Guru sendiri juga harus terjaga oleh sikap kita. Jika tak ada pembalasan datang dari kita, maka hancur sudah citra perguruan dan terinjak-injak sudah wibawa serta kehormatan Nyai Guru yang menjadi ketua perguruan ini. Memang benar apa katamu, itu pula yang sedang aku pertimbangkan sejak tadi. Dan aku belum mempunyai keputusan, selendang kubur. Aku masih mencari sisi baik dari bencana ini. Guru terlalu sabar. Terdengar selendang kubur ucapkan kata dalam kebimbangan dan rasa takut. Tapi Nyai Guru Betari Ayu hanya tersenyum tipis dan pahit. Nyai Guru alihkan pandangan sambil ia langkahkan kaki menuju ke taman. Selendang kubur mengikutinya dengan mulut tak terucap dalam waktu beberapa kejap. Setelah Nyai Guru berhenti di sisi tanaman mawar berbunga ungu, selendang kubur beranikan diri ajukan pertanyaan. Sebenarnya, apa permasalahannya membuat wanita gila berjuluk perawan sesat itu mengobrak-abrik tempat kita, Guru? Sebelum melontarkan jawaban, Nyai Guru tarik napas terpendam di dada. Ia tekan gemuruh yang hampir tak terkendali di sela bayangan seorang pemuda tampan bergelar pendekar mabuk itu. Kejap berikutnya, Betari Ayu lepaskan kata. Titik masalahnya adalah Suto.
terperanjat selendang kubur mendengar nama pemuda yang diincar hatinya disebut oleh sang guru. Ketika sorot pandang selendang kubur membentur tatapan wibawa sang guru, terdengarlah kata dari sang guru yang menjelaskan maksud jawabannya tadi. Suto kutemukan terluka parah di sebuah bukit. Aku segera membawanya kemari dan kurawat hingga sembuh. Begitu Suto pergi, datang perawan sesat menuduhku. Menyembunyikan Suto. Lalu mengamuklah dia di sini, mencabut nyawa saudara-saudara seperguruanmu dengan seenaknya saja. Beruntung nyawaku masih terlindung oleh kemunculan Suto yang segera menyerang perawan sesat itu. Lalu, kemana Suto sekarang, Guru? Terbujuk oleh omongan perawan sesat, Suto pergi ke Bukit Garinda menemui gurunya perawan sesat yang bergelar Nyai Lembah Asmara itu. Bagaimana selanjutnya percakapan selendang kubur dengan gurunya Nyai Betari Ayu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.